Shalom, tiada hari tanpa melihat video-video Pulkus Huntur, Habib dan Ustadz dan para mu'alaf. Dan yang pas untuk memberikan jawaban itu supaya dipandaikan para penginjil ini hanya dengan jawaban dari bapaknya Kumaila. Terima kasih. Kita tonton dulu Habib, saudara-saudara. Habib ini memang viral dan berangasan. Tuhan memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan putranya yang bernama Ismail. Itu kan putranya suruh sembelih berdasarkan mimpi yang didapat oleh Nabi Ibrahim. Ketika disembelih diganti dengan hewan. Itu sebagai kritik kepada orang-orang sebelum Nabi Ibrahim, orang-orang masochis ya disebutnya, yang mempersembahkan darah manusia untuk Tuhannya. Maka itu simbol kepada bohong. Kok Ismail yang dikorbankan? Gak ada cerita Ismail. Dan di mana ayat Al-Qur'annya? Kalau ada, juga bohong. Alkitab, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, bukan Quran. Hudal lil muttaqin. Yang jelas Alkitab itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kamu Ustadz, semakin udah tes DNA aja deh. Lo jangan bohong Ustadz. Tentang pengorbanan di dalam Alkitab sangat tegas, jelas. Namanya itu disebut. Kejadian 22 ayat 2, firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta anaknya, dan ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sekali lagi, seluruh muslim, seluruh kaum di dunia ini harus tahu sebenarnya apa yang harus dikatakan oleh Alkitab, bukan apa yang dikatakan Ustadz tanpa dasar. Kalau ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail, itu juga tidak mungkin kamu temukan. Kenapa? Bohong. Bohong, saudara. Tidak ada itu. Kejadian 16 ayat 11. Nah, ini baru ngomongin Ismail, tetapi bukan dikorbankan. Kejadian 16 ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamanya Ismail, sebab telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Mulai masuk akalmu, Balawi, Habib.
Kejadian 17 ayat 20 tentang Ismail. Aku telah mendengar permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Belum cukup keterangan saya dari Alkitab. Jangan ngarang, ngerusak sejarah Abraham loh. Jangan ngarang. Mereka bahwa Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Tuhan yang Maha Esa, itu bukan Tuhan yang haus darah. Tidak ada lagi persembahan darah untuk Tuhan atau atas nama Tuhan. Makanya diganti dengan hewan. Tuhan memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan putranya. Udah, jangan banyak bohong. Itulah sebabnya orang Kristen tidak lagi mempersembahkan korban kambing, domba, sapi, kebo. Karena Anda harus tahu, pengorbanan itu cukup sekali dan penebusan itu sekali untuk selama-lamanya. Hanya sekali. Jangan ngarang cerita ustadz. Dan jangan mempermalukan dirimu, mempermalukan majelis ulamamu, dan juga mempermalukan organisasi-organisasi Islam di seluruh dunia. Terlalu mahal untuk disampaikan, terlalu mahal untuk kalian omongkan terus-menerus, sementara hasilnya bohong. Itu yang mahal, Ustadz. Oi, Habib. Itu mempermalukan seluruh Habib di dunia ini. Oi, Jafar. Apalagi lu Syiah. Gak dipercaya semuanya. Habib. Terima kasih saudara-saudara. Apa yang saya sampaikan ini, like, subscribe channel ini. Dan bantu terus pelayanan bagi para penginjil apologet di seluruh Indonesia, seluruh dunia ini. Agar dalam waktu singkat kita akan memenangkan ujung-ujung pulau itu. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Maroko sampai Merauke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.